Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempat. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Halo adik-adik, apa kabar nih kalian yang sudah naik kelas? Yeay, masih dengan ibadah online hari ini, Kak Mega, Kak Tina, dan Kak Jason akan menemani kalian memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu datang pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk dapat beribadah di sekolah minggu. Berkati Tuhan jalannya ibadah kami pada hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bersyukur ya adik-adik, kita semua dapat melewati hari-hari kita sekarang ini. Sekolah kalian, kerjaannya kakak, semua terlewati dengan pertolongan dan pimpinan tangan Tuhan. Benar-benar ya, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Yuk, adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan pujikan kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful.
Adik-adik, tahu nggak? Kalian kan sudah naik kelas nih, sudah berhasil naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tahu nggak kenapa kalian bisa melewatinya? Karena kalian istimewa. Tuhan menciptakan kalian anak-anak Tuhan sungguh istimewa, yang pinter dengan bakat kalian masing-masing. Yuk kita nyanyikan Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk bisa mentransfer persembahan ke rekening atau scan barcode di samping ini. Atau kalian bisa menyimpannya dan nanti pada saat boleh kembali ke gereja, kalian bisa membawanya. Nah, adik-adik, kita akan terus berjalan bersama Yesus untuk melewati semester ke depan. Tetap semangat, terus berjalan mengikuti jalan Tuhan. Kita mau pujikan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Shh, kalian dengarkan,
Tuhan akan mengetuk pintu kalian, pintu hati kalian. Kalian siap untuk buka pintu hati kalian? Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Mari adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami tadi telah memberikan persembahan. Tuhan pakai persembahan yang kami berikan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat kami. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami yang duduk dan dia mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh belajar pada pagi hari ini apa yang ingin Tuhan katakan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana liburannya? Hah? Itu jawab apa? Bosan Kak, di rumah aja. Wah, jangan bosan-bosan ya di rumah aja. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan tinggal di rumah aja. Itu yang di sana jawab apa? Apa? Kak Krisi enggak dengar? Oh, ada yang jawab, asik Kak, bisa nge-game terus. Wah, asik ya, bisa main bareng kakak sama adik. Tapi kalau nge-game jangan lupa waktu ya. Waktunya istirahat juga harus istirahat. Waktunya makan juga harus makan. Kita semua harus tetap menjaga kesehatan. Nah, minggu depan adik-adik semua sudah masuk ya sekolahnya ya. Rajin belajar ya, dan jangan jenuh-jenuh untuk sekolah online. Oh iya adik-adik, Kak Christine ada cerita nih. Ceritanya gini ya, Kak Christine itu jalan-jalan ke taman bersama keluarga. Wah, di taman tuh kita gembira sekali. Lalu foto-foto. Kita kelilingnya itu gak pakai masker seperti ini loh. Wah, rasanya bebas dan lega rasanya ya. Tiba-tiba, Ma, bangun Ma, bangun Ma. Ternyata Kak Christine sedang bermimpi. Ya, Tadeus anaknya Kak Christine membangunkan Kak Christine. Nah, kalian semua pasti pernah bermimpi ya. Kata orang, mimpi itu biasanya bunga tidur. Namun, ada juga yang mimpi yang sebenarnya punya makna. Seperti kisah raja berikut ini. Raja siapa ya? Ayo adik-adik semua, kita ambil Alkitabnya. Ayo, yang sudah bisa baca Alkitab, Alkitabnya diambil ya. Lalu dibuka dalam Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Ayo mari kita dengarkan firman Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur.
Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini. Maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya.
Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah Raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ya, nih adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Nebukadnezar yang bermimpi. Semua orang gak dapat mengartikan mimpinya, tetapi Daniel diberi hikmat oleh Allah untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Melalui mimpi yang ditafsirkan Daniel, Raja Nebukadnezar menyadari bahwa Tuhan Daniel adalah Allah yang berkuasa atas segala raja. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan. Tuhan terus memberikan perlindungan. Dan Tuhan terus menjaga kita di tengah situasi yang sepertinya saat ini sangat menakutkan. Dan jika Tuhan berkehendak, suatu saat nanti pandemi ini pasti akan berakhir. Dan adik-adik semua dapat beribadah lagi di gedung gereja atau berangkat ke sekolah ya, bertemu dengan bu guru dan teman-teman. Jadi adik-adik, kita mohon kepada Tuhan untuk meminta hikmat dan pimpinan Tuhan agar dapat menjalani situasi dan kondisi yang sangat tidak mudah ini. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan sudah menyertai kami semua, ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini yang rasanya susah bagi kami. Kami harus di rumah aja. Kami tidak dapat bermain bersama teman-teman kami. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa atas semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sama-sama buat aktivitas ya. Untuk adik-adik yang kelas besar bisa mengisi link di bawah ini. Setelah aktivitasnya selesai, hasilnya difoto dan dikirimkan ke kakak guru masing-masing. Paling lambat hari Senin malam ya. Tetap semangat, sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua. Halo teman
teman-teman. Kak Robert. Aduh, pakai baju seperti ini. Cakep ya, seperti raja. Oh iya, Dik. Hari ini kita akan membuat mahkota. Bukan seperti ini loh ya. Tapi kita pakai membuat origami dari mahkota. Yuk, kita akan ke Robert. Oke ya. Ayo teman-teman. Mahkotanya sudah jadi. Loh, kok cepat sekali Kak ya? Kok mudah ya? Aman teman-teman, kita buat ya. Jangan lupa difoto, dikumpulkan gugurkan masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.